Abang tahu tidak, saya mulai benci Anies itu 2016 sampai 2023 baru mulai penasaran, terpesona dengan Pak Anies. Kenapa sih Pak Anies? Jadi lanjut Bang. Jadi memang kebencian saya itu ketika di kuliah saya main di medsos. Saya datang di Jakarta Bang, saya pernah berdebat berantem dengan Dinas Perhubungan di Rawamangun yang ada Car Free Day. Saya tanya, ini program siapa Anies? Anies tidak mengerti. Anies itu lebih baik diturunkan aja. Jadi saya marah. Bahkan ketika orang lain dorong, saya pakai motor. Ayo datang saya tabrak aja kalian. Bahasa kerennya begitu. Jadi karena saking jengkel dengan Anies, yang berikut karena memang saya merasa bahwa kebijakan yang Pak Anies Baswedan buat, menurut saya karena sudah membenci, jadi tidak suka. Yang kedua, ketika saya melihat dan saya foto teman selokan-selokan yang ada tergenang-genang, saya foto, saya naikkan, inilah Anies tidak mampu membenahi transportasi di Jakarta, tidak mampu. Itu saya juga salah satunya yang sering menyebarluaskan. Yang berikut ketika saya berdebat dengan salah satu ketua fraksi, saya bilang Anies itu tidak mampu, ngapain kita dukung dia? Di internal kita berdebat, saya bilang saya pro Ahok bukan pro Anies, jadi sampai kapanpun saya akan benci Anies. Nah, tadi kan abang bilang bahwa kapan mulai menyukai. 2023. Baru ini baru Oktober loh, berarti masih baru banget. Oke. Nah sebelumnya itu abang, saya sudah buat relawan namanya Ganjar Erik, Garik. Oke. Karena saya menyadari bahwa keuangan saya kurang cukup, saya ambil salah satu kader dari partai, dia jadi ketum, saya sekjen. Saya sudah, karena saya gerakan untuk membentuk beberapa daerah sudah terbentuk. Jadi saya bilang siap, dalam waktu singkat kita deklarasi. Bang, itu sudah siap, pengurus pusat sudah standby. Semua sudah siap, kita mau deklarasi Ganjar Erik. Nah, dalam 1 minggu mau deklarasi, Pak Surya Paloh umumkan Nasdem dukung Anies. Dari hal itu saya komen di beberapa grup, saya bilang, apa alasan Pak Surya Paloh umumkan Anies sementara Anies tidak punya prestasi, saya bilang begitu. Apa prestasinya? Saya tidak pernah menemukan selama saya lihat di media sosial, yang ada hanyalah Anies itu jelek, Anies itu jelek. Saya penasaran, coba saya jangan dulu membenci. Malam saya duduk, saya cari di Google Bang. Saya temukan peresmian gereja. Yang IMB itu ya. Nah, setelah itu saya cari lagi karena saya orang yang penasaran, suka mencari satu informasi saya tidak puas. Pasti saya akan mencari lagi di informasi yang lain, mungkin media mainstream. Saya dapat lagi bahwa Anies berani sekali berdiri di altar gereja lalu meresmikan gereja. Ini maksudnya gimana nih? Ya, yang berikut saya cari informasi lagi bahwa kok Anies bisa memberikan. Ini informasi saya udah berkali-kali ngomong ya Bang. Nanti dibilang itu lagi. Tapi tetap saya harus sampaikan bahwa ini yang dasar saya bisa suka Anies. IMB Bang. Coba kita cari. Gubernur mana yang berani berikan IMB sebanyak hampir 30-an? Saya dapat di mana Bang? Salah satu berita. Ditulis oleh siapa? Staf sus Gubernur NTT. Wartawan senior. Wah, saya nggak percaya. Malam itu juga saya telepon orang-orang terdekat Pak Anies. Ini benar nggak? Ini benar. Jadi dia menjelaskan begini, Frit, bukan hanya IMB gereja, IMB teman-teman dari Hindu, Buddha, Konghucu, tapi juga masyarakat di Jakarta Tanah Merah tuh Bang, dikasih semua pajak-pajak. Wah, 50% hati saya sudah mulai senang dengan Pak Anies. Waduh. Mulai berubah ya? Udah mulai berubah. Dari jam 8, sekitar jam 9 malam saya mulai searching, jam 11 malam udah mulai berubah. Penasaran saya cari terus menerus, saya dapat IMB yang diberikan dan itu saya lupa ingat Bang. Tetapi saya masih teringat di benak saya, GPBI bisa mendapatkan itu juga. Selama 60 tahun, tidak salah Bang. Kalau saya salah mohon koreksi. Ada juga yang 30-15. 34 tahun ada. Itu Bang. Nah saya bandingkan bahwa ada gubernur 2 periode Bang. Jangankan Muslim, orang Kristen berani tidak mereka berikan IMB kepada pembangunan masjid di daerah mayoritas Kristen. Belum tentu bisa, belum tentu berani. Saya evaluasi kembali, Ahok dan Jokowi saja belum tentu berikan IMB kepada umat-umat seluruh agama ini, 6 agama yang diakui oleh negara ini. Ya kalau sudah harusnya nggak perlu Pak Anies dong. Iya. Sebelumnya kan Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Foke kan. Ada kemana? Ya.
sudah 70% saya udah mulai membanding, karena saya suka membandingkan antara salah satu capres, salah satu gubernur yang lain. Pasti saya akan bandingkan mana positifnya lebih banyak. Nah, saya ingat lagi bahwa waktu itu kok Jokowi yang kita bangga-banggain, Ahok yang kita bangga-banggain, kok tidak pernah berikan kepada teman-teman Muslim, teman-teman Hindu, Buddha. Kenapa? Pak Anies yang kita membenci dia gara-gara Pilgub DKI Jakarta, terus kata-katanya tidak sama dengan perbuatannya. Terus saya dapat informasi lagi yang menarik, Bang. Itu tidak salah Christmas Carol ya, Bang. Christmas Carol ada. Itu top banget, Bang, menurut saya. Christmas Carol itu tidak semua seumur hidup, Bang. Jarang banget orang membuat. Seumur hidup di Indonesia baru pertama di DKI Jakarta. Itu yang buat sudahlah. Saya mengalah, Abang tahu tidak? Jam 3 pagi saya ganti grup relawan Ganjar menjadi relawan api. Relawan Anies Presiden Indonesia. Pagi semua telepon tanya saya, Frit, kenapa kamu ganti? Dan foto Pak Anies. Malam itu juga karena saya suka desain, saya desain logonya Pak Anies, lalu asal-asal aja saya pasang dulu Pak Anies. Setelah itu teman-teman ketua umum semua tanya, Frit, kenapa kamu mau rubah grup ini tanpa konfirmasi? Ini yang benar, yang lalu nanti kita jelaskan, kita ketemu.